Saudara-saudari, para sahabat SVD yang terkasih, selamat bertemu kembali di YouTube channel ini. Pada kesempatan ini saya, Pater Paulus I Gusti Agung Gede Suhartana SVD, akan berbagi, bersharing tentang spiritualitas, karisma, dan matrakas dari serikat kami, Serikat Sabda Allah. Mungkin kita akan bertanya, apa itu spiritualitas? Apa itu spiritualitas Kristiani? Spiritualitas Kristiani adalah sebuah sikap hidup yang digerakkan oleh kekuatan roh dan dilandasi pada pengalaman akan kehadiran yang ilahi atau kehadiran dari roh Allah. Maka spiritualitas itu adalah sebuah cara hidup. Cara hidup kita di hadapan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan. Maka kalau kita bicara tentang cara hidup, maka di situ termasuk bagaimana sikap kita, bagaimana tingkah laku kita, bagaimana pikiran saya dalam hidup saya sehari-hari. Mari kita coba mendalami apa yang menjadi spiritualitas dan karisma Serikat Sabda Allah. Serikat Sabda Allah atau SPD memiliki spiritualitas khusus yang merupakan warisan dari pendiri Serikat Sabda Allah, yakni Pater Arnoldus Jansen. Spiritualitas ini atau warisan rohani ini menjadi semangat dasar, sikap, dan cara hidup, serta sekaligus menjadi sumber kekuatan dalam menjalankan seluruh karya misi kami. Nah, apa yang menjadi spiritualitas Serikat Sabda Allah? Spiritualitas Serikat Sabda Allah meliputi yang pertama, spiritualitas Triniter. Kasih kepada Allah Tritunggal menjadi dasar hidup dan kekuatan bagi kerasulan Serikat Sabda Allah. Inilah yang menjadi saripati dari kekuatan guna membantu semua orang dan anggotanya untuk memperoleh pemenuhan martabat manusia, yakni dalam mengambil bagian dalam hidup komunitas Allah Tritunggal, dalam hubungan yang mesra dengan semua manusia dalam Allah Tritunggal. Maka dalam konstitusi kami, konstitusi SPD yang menjadi pedoman hidup kami, dalam konstitusi nomor 301 dikatakan, Allah Tritunggal adalah asal mula, contoh serta pemenuhan setiap persekutuan manusia. Di dalam pembaptisan, kita dipanggil supaya mengambil bagian dalam hidup ilahi sebagai anggota-anggota umat Allah dan sebagai murid-murid Yesus Kristus. Dengan kaul-kaul justru oleh itu kita bersatu lebih erat satu sama lain dan sanggup mewartakan amanat keselamatan dengan lebih berhasil. Sebagai sama saudara, kita mempererat persatuan ini dengan doa, hubungan pribadi, dan kegiatan-kegiatan misioner. Maka kami memiliki motto kami, Vivat Deus Unus et Trinus in Cordibus Nostris, yang artinya hiduplah Allah Tritunggal dalam hati kita. Spiritualitas secara hidup ini diwujudkan dalam semangat hidup berkomunitas, persaudaraan, dan lintas budaya. Yang kedua, spiritualitas misioner. Sebagaimana Bapa mengutus Putra dan Bapa serta Putra mengutus Roh Kudus, demikian juga SPD ingin mengambil bagian dalam tugas perutusan, mewartakan sabda Allah sebagai seorang biarawan misionaris. Dan yang ketiga, kami menghayati spiritualitas passing over atau spiritualitas yang beralih, di mana setiap anggota SPD harus rela dan berani meninggalkan kemapanan diri, kenyamanan hidup dengan situasi, orang, dan budaya demi melaksanakan karya perutusannya. Jadi spiritualitas inilah yang menghidupi kami,
yang kami hayati, yang juga menjadi dasar hidup kami. Nah, bagaimana hal ini lebih dalam lagi yang kita sebut dengan karisma atau cara hidup khas Serikat Sabda Allah. Serikat Sabda Allah memiliki karisma dengan tanda-tanda khas sebagai berikut. Yang pertama, SPD melaksanakan pelayanan misioner dalam satu ikatan persaudaraan yang terdiri dari anggota klerus atau imam dan awam. Lalu yang kedua, memberikan kesaksian tentang gereja yang universal dan tentang kesatuan semua bangsa oleh sifat internasionalitas dan lintas budaya Serikat Sabda Allah. Lalu yang ketiga, seperti Santo Arnoldus Jansen, SPD terbuka untuk selalu mengenal kehendak Allah, sehingga selalu siap sedia, mudah bergerak, dan bersedia untuk memasuki situasi-situasi yang baru. Nah, itulah spiritualitas dan karisma yang menjadi cara hidup khas seorang SPD. Nah, kita berlanjut sekarang coba melihat apa yang menjadi matra khas. Matra khas yang kita maksud sebagai sikap dasar. Atau matra khas ini diibaratkan sebagai ciri bawaan keluarga yang membedakan seseorang dari keluarga yang lain. Maka dalam kaitan dengan Serikat Sabda Allah, matra-matra khas itu adalah ciri bawaan seorang biarawan misionaris SPD untuk menunjukkan warna khas SPD. Maka pertanyaan kita adalah, seperti apa sikap dasar tersebut? Ada 4 matra khas SPD. Mari kita lihat satu demi satu. Yang pertama adalah matra Alkitabiah. Sikap dasar yang mengacu kepada pribadi Yesus Kristus yang diceritakan dengan kata-kata atau sabda di dalam Alkitab atau kitab suci. Nah, di sini kata-kata atau sabda Allah di dalam kitab suci ini menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Karena itu harus dimiliki dan dihayati oleh setiap anggota SPD. Maka dalam matra Alkitabiah ini, sikap dasar yang harus ada di dalam diri seorang SPD adalah memusatkan hidup dan misi pada sabda Allah yang dikisahkan di dalam kitab suci. Matra yang kedua adalah matra komunikasi. Matra komunikasi yang dimaksud adalah sikap dasar yang mengacu kepada pribadi Yesus Kristus yang dalam karya misi dan pelayanannya mengkomunikasikan kasih Allah Bapanya kepada manusia. Di sini komunikasi kasih Allah kepada manusia menjadi nilai utama dalam bermisi. Karena itu harus dimiliki dan dihayati oleh setiap anggota SPD. Maka sikap dasar yang harus ada di dalam diri setiap anggota SPD adalah mendharma baktikan diri bagi para mitra dialog. Dalam arti memberi diri, pemberian diri dalam cinta. Matra khas kami yang ketiga adalah animasi misi. Apa yang dimaksud dengan ini? Sikap dasar yang mengacu kepada pribadi Yesus Kristus yang dalam hidup dan karya pelayanannya mempersiapkan rasul-rasulnya, menganimasi atau artinya memberi jiwa kepada mereka dan melibatkan mereka dalam misi pelayanannya. Di sini animasi misi menjadi nilai utama yang harus dimiliki dan dihayati oleh setiap anggota SPD. Maka
sikap dasar yang harus ada di dalam diri setiap anggota SPD adalah menggerakkan dan melibatkan para pengikut Kristus dalam misi bersama mitra dialog. Dan yang terakhir, matra GPIC. Sikap dasar yang mengacu kepada pribadi Yesus Kristus yang dalam hidup dan karya pelayanannya menempatkan manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki martabat yang luhur, yakni sebagai gambar Allah dalam relasinya dengan alam dan ciptaan lainnya. Karena itu dalam hidup dan pelayanannya, Yesus mewartakan kerajaan Allah yang adalah kerajaan keadilan, perdamaian, dan sukacita yang dengan tegas mengangkat dan menghormati martabat manusia di satu pihak dan menghargai alam dan ciptaan lainnya di pihak lain. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya keadilan, kedamaian, dan keutuhan ciptaan atau GPIC menjadi nilai utama yang harus dihayati oleh setiap anggota SPD. Maka sikap dasar yang harus ada di dalam diri seorang SPD adalah menghormati martabat pribadi manusia dan menghargai alam ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, saudara-saudari, para sahabat SPD yang saya kasih dalam Tuhan, dari penjelasan singkat tadi dapatlah dilihat bahwa matra-matra khas itu merupakan sebuah ciri unik yang mengalir dari dalam diri seorang biarawan misionaris SPD. Matra-matra ini juga menjadi semangat yang memberi jiwa dan kekhususan dalam karya di bidang apapun, entah di paroki-paroki, lembaga-lembaga, dan karya-karya lainnya, serta di dalam penghayatan hidup pribadi, serta relasi dan komunikasi dengan orang-orang, baik internal serikat maupun dengan masyarakat luas. Saudara-saudari, para sahabat SPD yang saya kasihi, demikianlah penjelasan atau sharing singkat tentang spiritualitas, karisma, dan matra-matra khas dari Serikat Sabda Allah. Inilah yang menjadi semangat, sikap hidup, dasar hidup, dan keunikan yang dihayati, dihidupi, dan dijalani oleh setiap anggota Serikat Sabda Allah. Semoga penjelasan dan sharing ini bermanfaat. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin.